Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama channel Al Husain, channel yang membaca sejarah para pahlawan di Indonesia ini. Kita lanjutkan bacaan daripada pembendaharaan lama yang dikarang oleh Buya Hamka. Memasuki video berikutnya, kita memasuki video ke-15, bab keempat, bagian kedua dari buku Perbendaharaan Lama ini. Memasuki bab keempat, sebab-sebab penyerangan Palembang. Sebab yang pertama dan sebab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bab keempat, sebab-sebab penyerangan Palembang. Sebab-sebab penyerangan Palembang pertama. Rakyat Bantam berduka cita atas meninggalnya Sultan yang dicintainya saat bertempur di medan perang. Apalagi penggantinya Abul Mafakhir masih berusia 5 bulan. Siapa yang menghasut dan membangkitkan semangat Maulana Muhammad sehingga tertarik benar hatinya hendak menyerang Palembang itu? Siapa empunya gara-gara? Di negeri Bantam sudah lama hidup keluarga Arya Panggiri. Arya Panggiri adalah seorang raja Islam yang malang juga nasibnya. Ia adalah korban dari perebutan kekuasaan 2 kali. Pertama ketika Adiwijoyo merebut kuasa dari Demak dan memindahkannya ke Pajang. Kedua ketika Senopati mereka kuasa pula dari Demak dan memindahkannya ke Mataram. Ketika Sultan Trengganu wafat karena dibunuh oleh pelayannya pada tahun 1546 Masehi, yang patut menggantikannya ialah Pangeran Mukmin, putra tertua yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Namun, beliau tidak menghiraukan dunia dan mengorbankan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama, menjadi ulama besar. Berputar haluan hidupnya dari mencintai dunia dengan kebesarannya kepada hidup yang beragama. Sebagai tindakan taubat atas suatu dosa besar yang menekan perasaannya. Dahulu sebelum ia menjadi ulama, ia telah bersalah membunuh saingannya, yaitu Pangeran Sekar Sedolepen. Jalan satu-satunya ialah taubat dan membuang kemegahan dunia sama sekali. Akan tetapi, putra Pangeran Sekar Sedolepen yang bergelar Arya Panangsang menaruh dendam atas kematian ayahnya. Sehingga Sultan Pranoto atau Kiai Mukmin dibunuhnya pula dan hendak dibunuhnya pula putra dari Sunan Prawoto yang masih kecil itu. Yang berhak menjadi Sultan Demak adalah Arya Panggiri. Takut anak ini akan dibunuh pula, Sunan Kalinyamat yang bernama Pangeran Hadiri melindunginya. Sebab itu tidak ada lagi Raja Demak. Waktu itu Adiwijoyo merebut lambang-lambang kerajaan Demak dan memindahkannya ke Pajang. Di kala muda Arya Panggiri terkenal dengan nama Joko Tingkir. Disebut juga Mas Karebet, disebut juga Panji Mas. Setelah kekuasaan diambil oleh Adiwijoyo, diangkatlah Arya Panggiri menjadi Bupati Demak. Sejak itu, bekas pusat kerajaan Islam Demak telah menjadi satu kabupaten saja dari Pajang.
meskipun yang dijadikan bupati itu memang yang berhak menjadi sultan juga. Dengan sabar tetapi menaruh dendam, Arya Panggiri menerima nasibnya sampai pada suatu saat muncul pahlawan lain yang akan mengalahkan Adiwijoyo. Ialah Senopati putra Ki Gede Pemanahan, wafat tahun 1575 Masehi. Ia pun merebut kekuasaan dari Adiwijoyo dan satu-satunya Sultan Pajang itu wafat dalam perang pada tahun 1582 Masehi. Senopati mengharap yang akan diangkat jadi ganti Adiwijoyo ialah Pangeran Banowo, tetapi bangsawan-bangsawan Demak tidak mengangkatnya, melainkan memproklamirkan Arya Panggiri menjadi sultan kembali di Pajang. Dialah yang berhak, demikian pikir bangsawan-bangsawan Pajang Demak itu. Sebab Pajang adalah sambungan Demak. Kenaikan Adiwijoyo selama ini adalah merampas haknya karena kebetulan waktu itu ia masih kecil. Bukan main murkanya, singa Mataram itu mendengar keputusan demikian. Rupanya orang Demak belum paham juga bahwa Mataram sudah menjadi suatu kenyataan. Mataram sudah berdiri, Demak tidak ada lagi dan Pajang pun tidak. Yang ada sekarang ialah Mataram. Pajang pun diserang kembali. Ternyata Arya Panggiri yang telah memproklamirkan diri sebagai Sultan Pajang II tidak mempunyai banyak pengikut. Nyaris Senopati membunuhnya. Syukurlah Arya Panggiri diberi perlindungan oleh istri Senopati sendiri. Dimohonkan supaya ia dibiarkan hidup. Karena lemah lembut permintaan istrinya itu, Arya Panggiri dibebaskan dan disuruh pula kembali ke tempat tugasnya selama ini. Kembali jadi Bupati Demak, Demak di bawah kuasa Mataram. Di tahun 1587 Masehi, Arya Panggiri mencoba pula menyusun suatu kekuatan hendak melepaskan diri dari Mataram. Senopati ketika itu sedang repot menghadapi pemberontakan di Kediri dan Surabaya. Akan tetapi dengan tangkas satu demi satu, negeri-negeri yang berontak itu ditundukkannya dan akhirnya hendak diserangnya pula Demak. Melihat kekuatan tidak cukup, Arya Panggiri pun insaf bahwa perlawanan adalah sia-sia. Lalu dikirimnya utusan ke Mataram memohonkan kepada Senopati, janganlah Demak diserang. Ia bersedia meninggalkan Demak untuk selamanya dan berangkat ke negeri lain. Setelah itu, ia pun berangkat menuju Bantam, menjadi perlindungan dirinya kepada Sultan Bantam. Ia akan merasa tinggal di sana sebab saudara perempuan ayahnya, anak perempuan dari Sultan Trengganu, adalah istri dari Sultan Hasanuddin. Sebab itu ia adalah sepupu sekali dengan Penembahan Yusuf. Kedudukannya di Bantam sangat dimuliakan karena ia memang raja yang berhak menjadi sultan di Demak dan pernah pula diakui menjadi sultan di Pajang meskipun cita-citanya hendak naik kembali ke atas takhta kerajaan belum pernah padam. Tidaklah ia mengganggu kekuasaan dan kedudukan Raja Bantam yang kuat itu. Dia merasa aman karena meski bagaimanapun gagah perkasanya, Senopati ia tidak akan kuat merebut Bantam. Apabila Bantam diganggu oleh Senopati, ia bersedia berdiri di sisi Sultan Bantam untuk mempertahankan negeri itu. Untuk melawan hatinya yang luka, Arya Panggiri banyak mengembara keluar. Ia pergi ke Aceh, ke Indrapura, dan pernah juga ke Malaka. Sampai ke Malaka yang saat itu diperintah Portugis, konon ia pun menikah dengan seorang perempuan Portugis dan dimasukkannya perempuan itu ke dalam Islam. Pikirannya menjalar juga,
Ia ingat lagi bagaimana hubungan Demak dengan Palembang. Palembang sejak zaman Majapahit di bawah kuasa Majapahit. Setelah Demak jatuh, keluarganya pula yang lari ke sana, yaitu Ki Gedeng Sura. Palembang menjadi bagian dari negeri di bawah kuasanya. Segala cita dan angannya yang terpendam itu tidak dapat dilaksanakannya karena ia telah tua dan harta benda untuk berperang pun tidak ada. Tatkala ia telah dekat mati, ia berwasiat kepada putra sulungnya, Pangeran Mas, supaya sewaktu-waktu ia harus berusaha mencapai tempat yang layak baginya. Setelah Arya Panggiri wafat, Pangeran Mas tetap dihormati dan dimuliakan di Bantam. Pengaruhnya pun amat besar kepada Maulana Muhammad. Ia yang selalu membisikkan dan merayu agar Palembang direbut. Sebab-sebab penyerangan Palembang kedua. Usia Pangeran Mas lebih tua daripada usia Maulana Muhammad. Maulana Muhammad yang masih muda itu ada sedikit gila kehormatan dan suka disanjung. Meskipun ia mempunyai Mangkubumi Jaya Negara yang kemudian menjadi Mangkubumi juga dari putranya Abdul Mafakhir sebelum naik Rana Manggala. Tetapi suara Mangkubumi dikalahkan oleh pengaruh Pangeran Mas. Pangeran Mas membahasakan kepada Maulana Muhammad Roi artinya saudara muda. Sedang Maulana Muhammad membahasakannya Raka seperti artinya saudara tua. Di tahun 1596 Masehi, kapal perniagaan Belanda berlabuh di Teluk Bantam di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada waktu itu telah mulai Pangeran Mas memasukkan pengaruhnya kepada Maulana Muhammad supaya orang-orang Belanda itu diusir saja dari Bantam. Apalagi perangai orang-orang Belanda itu amat kasar, tidak tahu menenggang hati orang dan merasa dirinya lebih mulia daripada anak negeri. Mula-mula para pembesar menurut saja apa hendak Pangeran Mas itu. Akan tetapi ada satu hal yang membuat orang heran. Meskipun keheranan itu tidak mengurangi hormat kepada dirinya, yaitu di saat ia diangkat menjadi kepala perang menantang dan mengusir orang-orang Belanda yang mulai masuk ke Bantam itu. Tampak sekali bahwa ia membenci Belanda dan tidak membenci Portugis. Padahal orang Bantam melihat bahwa kedua bangsa kulit putih ini sama saja bahayanya bagi Bantam. Ada satu riwayat mengatakan bahwa Pangeran Mas itu adalah putra Arya Panggiri dengan istrinya perempuan Portugis dari Malaka itu. Tetapi hal ini belum habis diselidiki orang. Ia hanya seorang pangeran yang menumpang dan diberi perlindungan dalam Bantam dan orang mengakui hubungan kekeluargaannya yang rapat dengan Sultan. Akan tetapi kian sehari ia kian mempengaruhi, ia membenci Belanda tetapi ia sangat mendekati Portugis. Memang perjuangan di antara Bantam di bawah pimpinan Pangeran Mas melawan orang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman membawa hasil yang baik bagi Bantam sehingga beberapa orang Belanda dapat ditahan. Mereka akan dapat dilepaskan dari tahanan padahal hampir dihukum bunuh setelah de Houtman membayar uang tebusan sebanyak 45.000 F45.000. Cornelis de Houtman berangkat meninggalkan Batam. Pada angkatan kedua kali di bawah pimpinan Van Eyck Belanda berdamai dengan Bantam dan mereka boleh berniaga di sana. Portugis berusaha hendak memperbaiki kedudukannya di Bantam sehingga datang utusan dari Malaka membawa barang-barang hadiah, di antaranya uang 10.000 rial dan barang-barang yang lain. Akan tetapi Bantam tidak dapat menerimanya lagi. Dalam hal ini tidak mempengaruhi Pangeran Mas. Setelah gagal percobaan yang pertama, Pangeran Mas mulai memasukkan jarum pengaruh yang kedua,
yaitu membujuk rayu Maulana Muhammad supaya menyerang Palembang. Cobalah ingat Roy, nenek kita dahulu Hasanuddin berdaya menaklukkan Lampung. Ayahmu dahulu Penembahan Yusuf berhasil meruntuhkan kerajaan Hindu Pajajaran. Roy sendiri haruslah merebut Palembang. Palembang dahulu takluk ke Majapahit, dan Majapahit telah diruntuhkan oleh Demak, dan Bantam adalah lanjutan dari Demak. Raja Palembang mesti takluk kepada kita. Siapa yang akan menyelenggarakan itu jika bukan Roy? Raka bersedia bila ada titah memimpin peperangan ke Palembang itu. Usul yang seperti ini rupanya telah membangkitkan semangat ingin kebesaran dan nama harum Maulana Muhammad yang masih muda itu. Dimusyawarahkanlah dengan Mangkubumi dan para pembesar kerajaan yang lain. Padahal Syekh wasangka bangsawan Bantam kepada Pangeran Mas sudah lama tumbuh. Seketika diminta pertimbangan mereka pun menyatakan persetujuan atas kehendak Maulana Sultan itu. Akan tetapi, hendaklah peperangan itu dipimpin sendiri oleh Sultan. Tidak usah diserahkan pertanggungjawaban kepada Pangeran Mas. Mereka gambarkan kepada Sultan apa kiranya maksud yang terselip dalam hati Pangeran Mas. Ia memimpin tentara ke Palembang sebab Palembang hendaknya bertakluk ke Demak. Artinya ia hendak menjadi raja di sana. Mengertilah Sultan kemana tujuan usul Pangeran Mas itu. Tatkala Pangeran Mas datang kembali ke istana, ditanyakanlah dari hal maksud menyerang Palembang itu. Maulana menjawab, usul Raka sangat berkenan di hatiku. Mukanya berseri-seri mendengar jawaban Sultan, dan yang akan memimpin angkatan itu adalah Roy sendiri, maksudnya Maulana Muhammad. Wajah Pangeran Mas pucat mendengar sambungan jawab itu. Penyerangan ke Palembang dilangsungkan di bawah pimpinan Maulana Muhammad. Rupanya terjadi apa yang tidak diinginkan sama sekali. Maulana Muhammad meninggal dalam perjuangan. Rakyat Bantam dan orang besar Bantam sangatlah bersedih hati atas kehilangan sultannya yang masih muda dan sangat dicintai itu. Seluruh Bantam pun berkabung. Berpuluh-puluh santri membacakan Al-Quran dan doa-doa wirid di makam Sultan. Dengan kematian Sultan, kesedihan rakyat dan pembesar, cemburu, marah, kecewa, dan iba hati tertumpahlah kepada Pangeran Mas. Meskipun dicobanya masuk istana, tidaklah ada orang yang menegur sapanya lagi. Berjalan di jalanan raya, tidak ada lagi orang yang menghormati, sehingga sempitlah rasanya bumi Bantam bagi dia. Saat ia bertemu dengan putri-putri, ada putrinya yang tidak dapat menahan hati lalu berkata, "Rama, mengapa Rama bunuh ayahku?" Lantaran itu, ia tidak tahan lagi tinggal di Bantam. Dengan diam-diam dan tidak diketahui orang, ia keluar dari Bantam menuju Jakarta. Pangeran Ancol di Jakarta tidak lagi memperdulikannya. Ia tinggal dalam sebuah rumah kecil bersama anak-anaknya. Salah satu anaknya merasakan sakit hati kepada ayahnya atas nasib yang menimpa diri mereka. Dari mulia menjadi petualang tidak tentu tempat tinggal. Pada suatu malam terdengarlah keributan di rumah beliau. Pagi harinya orang-orang melihat tubuh Pangeran Mas mati terbunuh, dibunuh oleh putranya sendiri. Demikianlah nasib keturunan Raja Demak yang paling akhir, penuh dengan mimpi, hendak merebut kembali kebesaran yang hilang. Tiap kali dicoba selalu tidak jadi, sampai akhirnya meninggal jauh dari kerajaan yang telah direbut orang lain. Meninggal karena tikaman putranya sendiri. Demikianlah bacaan sejarah Buya Hamka pada hari ini. Semoga kita menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah
orang-orang terdahulu bahwa di mana-mana yang namanya pengkhianat itu tidak akan ada tempat untuk di muka bumi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.